Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam lindungan Allah ya. Selalu ditemani oleh Allah di segala aktivitasnya. Amin. Nah, di sini Yuni ingin menyampaikan sedikit rangkuman ya. Webinar Teras PPA dengan tema Menggapai Ahsanu Amala oleh Ustadz Dedi Irawan. Insyaallah. Menggapai ahsanu amala. Hidup itu adalah sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian. Allah berfirman yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Ujian adalah tanda bahwa Allah sayang kepada kita. Ketika Allah menggelapkan hidup kita, tujuan Allah itu cuma satu. Allah cuma ingin menunjukkan cahayanya kepada kita. Allah cuma ingin kita kembali kepada Allah dan dekat dengannya. Nah, lalu untuk apa kita diuji? Allah menjawab dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur, yang artinya Dia yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Nah, ketahuilah teman-teman, di sini yang kita garis bawahi itu adalah amalan kita, amalan yang terbaik ya, yang lebih baik amalnya. Nah, di sini ada 2 syarat nih agar menjadikan amalan kita itu amalan yang terbaik. Yang pertama itu ikhlas, tulus, dan jangan sampai modus. Tidak berharap apapun, yang penting Allah ridho. Disebutkan dalam hadis, sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya, dan ia akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 1907. Nah, hati-hati nih teman-teman, ketika kita melakukan suatu kebaikan, kita cek lagi niat kita. Apakah niat kita lillah, niat kita untuk menggapai ridho Allah, atau hanya sebatas untuk kepentingan dunia saja? Dan mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, disebutkan juga dalam hadis mengenai 3 golongan orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Yaitu yang pertama, yang orang yang mempelajari Al-Quran dan mengerjakannya, tapi niatnya hanya untuk disebut sebagai qori. Terus yang kedua, orang yang berjihad kepada Allah, mengeluarkan seluruh tenaganya, tapi sayang, ia hanya ingin meniatkan dirinya hanya untuk disebut sebagai mujahid. Lalu yang ketiga, orang yang rajin bersedekah, orang yang sangat dermawan, tapi lagi-lagi niatnya hanya untuk disebut sebagai orang yang dermawan. Nah, sungguh sayang teman-teman. Maka dari itu poin yang pertama, ikhlas, itu harus kita cross check hati kita lagi nih. Kita benar-benar luruskan niat kita murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus syarat yang kedua itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman, jangan sampai pernah ya buat aturan sendiri, apalagi sampai hanya mengandalkan logika tanpa keimanan. Tugas kita itu mengikuti, jangan sampai melanggar. Nah, sebenarnya permasalahan hidup kita itu ada ketika kita tidak mengikuti aturan Allah. Jadi Allah sudah menciptakan manusia, Allah sudah menciptakan dunia isinya, pasti Allah juga sudah membuat aturan lengkap, yaitu syariat yang kita harus jalankan gitu ya. Dalam hadis disebutkan, hadis riwayat Imam Malik, Rasulullah sudah meninggalkan 2 perkara yang ketika kamu memegang 2 perkara itu, kamu tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah gitu. Tadi syarat untuk menjadikan amalan kita amalan yang terbaik itu ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua itu mengikuti gitu. Nah, ketika kita sudah mengetahui 2 syarat tadi, bagaimana caranya biar amalan kita itu
menjadi amal yang terbaik, yang pertama tadi apa? Ikhlas. Yang kedua itu mengikuti aturan, mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya. Nah, kemudian angka selanjutnya kita juga harus memahami bahwa kita itu diciptakan di dunia ini ya semata-mata untuk menjadi pelayan Allah gitu. Karena kita berasal dari Allah, kita hidup juga untuk Allah, dan kemudian kita akan dikembalikan juga kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai employee of Allah ya, menjadi pelayan Allah gitu. Nah, tugas pokok kita di dunia itu dirangkum menjadi tiga pokok nih tugas kita. Yang pertama itu ibadah dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Lalu yang kedua itu adalah menjadi khalifah, pemimpin di bumi, yaitu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Lalu yang ketiga itu adalah dakwah, menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini banyak banget disebutkan, salah satunya dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 dan Ali Imran ayat 110. Insyaallah. Dan di sini Allah juga berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Insyaallah. Jadi di sini kita harus memahami benar-benar bahwa kita itu di dunia itu kita harus bekerja untuk Allah gitu ya. Karena Allah itu akan mencukupi segalanya gitu ya. Kalau ibaratkan kita bekerja di suatu perusahaan dan kemudian kita akan digaji, ya mungkin gajinya itu ya sebatas pekerjaan kita aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bekerja untuk Allah, maka Allah akan mencukupi segalanya. Bahkan Allah hadirkan gaji yang mungkin berkali-kali lipat lebih besar daripada pekerjaan yang kita lakukan gitu kan, asalkan kita tadi niat dan sesuai dengan aturan Rasulullah insyaallah. Nah, kemudian mengenai hidup di dunia juga ada hadis Rasulullah, hadis riwayat Tirmizi nomor 2416 menyebutkan bahwa tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat dari sisi robnya hingga dia ditanya dengan 5 perkara, yaitu yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Yang kedua tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana ia dapatkan. Yang keempat dan dalam hal apa hartanya tersebut dibelanjakan. Dan yang kelima apa saja yang telah diamalkan dari ilmu yang dimilikinya gitu. Jadi kita harus benar-benar memahami bahwa kita itu hidup di dunia itu tidak semata-mata untuk berfoya-foya, untuk pokoknya untuk lalai gitu ya. Kita harus memahami bahwa kita memang di dunia sudah ditugaskan oleh Allah, sudah ada amanah tertentu ya gitu. Yaitu yang pertama ibadah, lalu khalifah dan dakwah gitu. Bahkan Rasulullah sendiri memandang dunia itu seperti seperti seorang yang sedang menyeberang jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya orang menyeberang jalan kan nggak mungkin berhenti di tengah jalan, pasti ada tujuan yang akan dicapai gitu. Jadi memang dunia itu singkat gitu. Jadi jangan menghabiskan waktu di dunia itu dengan hal-hal yang sia-sia, hal yang tidak bermanfaat gitu. Nah tadi kita udah pahami bareng-bareng mengenai syarat agar amalan kita itu menjadi amalan yang terbaik, ahsan wa amala. Yaitu yang pertama ikhlas, yang kedua itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Terus lalu kita harus juga memahami bahwa diri kita di dunia ini untuk menjadi pelayannya Allah gitu ya, untuk menjadi employee of Allah gitu. Dan maka kalau misalnya kita udah memahami dan kita benar-benar melangkahkan kaki kita hanya untuk ibadah, khalifah dan dakwah, maka Allah akan mencukupi segalanya gitu.
Nah, lalu di sini ada beberapa langkah nih. Langkah jitu untuk menggapai ahsanu amala gitu. Nah, 3 langkah ini adalah penjelasan dari pokok tadi, ibadah, khalifah, dan dakwah. Nah, yang pertama ibadah. Langkah agar kita dapat menggapai ahsanu amala itu, yang pertama itu mengenai ibadah. Jadikan ibadah kita ibadah yang terbaik. Jadi semua yang kita lakukan jadikan ibadah yang ibadah terbaik kita gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, niatkan semuanya karena Allah gitu. Nah, hebatnya nih, ajaibnya seorang muslim itu 24 jamnya itu bisa bernilai ibadah. Kalau apa? Kalau kita diniatkan lillah, misalnya beres-beres rumah niatkan ibadah, belajar niatkan ibadah, makan niatkan ibadah, bahkan tidur juga bisa dianggap ibadah kalau misalnya kita niatkan lillah gitu. Masya Allah. Tadi yang pertama niatkan karena Allah. Terus yang kedua mengikuti aturan-aturan Allah gitu. Yang tadi dijelaskan bahwa ada 2 perkara yang kalau misalnya kita pegang nih, kita nggak akan sesat selama-lamanya. Yang pertama itu Al-Quran, terus yang kedua itu sunnah gitu. Terus yang ketiga, cara yang ketiga itu lakukan yang terbaik dan jangan hitung-hitungannya. Jadi tugas kita ya udah lakukan terbaik aja, jangan hitung-hitungan. Tadi udah ini, udah itu ya jangan. Pokoknya ya udah gerak aja terus, lakukan yang terbaik gitu. Nah, tadi yang pertama itu ya. Yang pertama jadikan ibadah kita ibadah yang terbaik. Terus yang kedua berkaitan dengan khalifah ya. Nah, jadikan apa yang kita lakukan itu sarana kontribusi untuk umat gitu. Nah, caranya gimana? Yang pertama, selalu ingin melayani, bukan dilayani gitu. Contohnya misalkan ketika berumah tangga. Nah, kalau misalnya kita fokusnya dilayani, dihormati dan lain-lain gitu, maka kita juga akan selalu menuntut gitu. Dan ya bisa jadi terjadi percekcokan di dalam rumah tangga gitu. Beda kalau misalnya kita berpikirnya atau antara kedua pasangan berpikirnya itu saling menyayangi, melayani gitu. Maka insya Allah juga akan terjalin hubungan yang harmonis gitu. Nah, begitupun juga ketika kita berkontribusi untuk umat. Jangan tanyakan kita udah dikasih apa gitu, kita udah apa gitu ya. Kita udah diberikan apa, kita udah dikasih apa gitu. Pokoknya jangan berpikiran kayak gitu, tapi kita fokuskan apa yang kita sudah berikan gitu ya. Kita harus memberikan, kita harus melayani umat, kita harus ya pokoknya fokuskan pada bukan di gitu. Terus yang kedua, cara yang kedua, selalu ingin jadi pertama yang beramal soleh gitu. Kalau misalnya selalu ingin jadi yang pertama, jadi ingat kisahnya Umar ya, Umar bin Khattab dan Abu Bakar yang saling berlomba-lomba dalam berinfak ya, menginfakkan hartanya di jalan Allah gitu. Yang ketika Umar berbicara pengen menyumbangkan 1/3 hartanya gitu, tiba-tiba Abu Bakar maju dan ingin menjadi yang pertama gitu ya, menginfakkan seluruh hartanya, Masya Allah gitu. Nah, terus yang kedua, cara yang ketiga nih, mudah menerima masukan orang lain gitu. Jadi kita jangan menjadi orang yang selalu merasa tinggi gitu ya. Kita juga butuh masukan-masukan karena kita ya sempurna semuanya manusia pasti juga memiliki kesalahan ya. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah telah menciptakan manusia itu secara lemah ya dan penuh kekurangan gitu. Jadi ya terima masukan orang-orang gitu terhadap kita dan itu membuat kita lebih baik lagi pastinya gitu. Nah, terus cara yang keempat itu mudah memaafkan dan sibuk membersihkan hati gitu. Oh iya, tadi yang pertama yang tentang ibadah tadi itu tuh ada kuncinya. Yang pertama tadi ibadah kuncinya itu adalah ketulusan gitu. Terus yang kedua tadi yang khalifah, jadikan semua aktivitas kita itu sarana kontribusi untuk umat gitu ya. Nah, itu ada kuncinya juga, humbleness, rendah hati gitu. Terus yang terakhir nih, yang ketiga,
dakwah ya, sarana dakwah gitu. Jadikan aktivitas kita itu untuk dakwah gitu, sarana dakwah. Nah, ada caranya juga nih. Yang pertama, pekerjaan mulia. Jadi, kita harus, apa namanya, meniatkan ya, aktivitas kita, pekerjaan kita untuk dakwah gitu, menjadi pekerjaan yang mulia gitu. Coba kita tanya lagi, misalkan kita, berjualan ya, berjualan gitu. Berjualan itu akan menjadi biasa-biasa saja kalau misalnya kita diniatkan ya untuk bisnis jualan gitu. Tapi akan menjadi luar biasa kalau misalnya kita niatkan untuk ibadah, untuk dakwah, dan untuk, kontribusi untuk umat juga gitu, Masya Allah. Misalkan ketika kita ingin jualan kita hanya apa namanya, ingin mendapatkan untung gitu ya, ya udah kita juga akan mendapatkan hal itu gitu. Tapi beda kalau misalnya kita, berjualan, misalnya berjualan baju muslim gitu ya, kita niatkan untuk dakwah gitu biar orang-orang banyak yang memakai baju-baju yang menutup aurat gitu ya. Kita niatkan juga untuk syiar dan ikut kontribusi gitu ya untuk umat gitu. Terus yang kedua, cara yang kedua itu adalah ajak sebanyak mungkin orang-orang untuk melakukan kebaikan gitu. Terus cara yang ketiga, dakwah terbaik adalah dengan perbuatan gitu. Dan di sini Allah kan bilang ya, kabura maqtan indallahi ang taqulu ma la ta'lamun. Sangatlah dibenci Allah orang-orang yang berkata apa yang tidak mereka lakukan gitu. Makanya kan dakwah terbaik adalah dengan perbuatan gitu. Terus yang cara yang keempat itu menjadi pelopor kebaikan, Masya Allah gitu. Jangan jangan tunggu orang-orang berbuat kebaikan, tapi yuk kita yang mulai lebih dulu melakukan kebaikan gitu. Nah, kuncinya dari dakwah ini itu loving kindness, cinta gitu. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan gitu ya. Syukron jazakumullah khair dan barakallah kepada Ustadz Dedi Irawan yang telah membagikan ilmunya yang semoga bermanfaat untuk kita semua, Masya Allah, dan semoga kita bisa semangat ya sama-sama menjadi employee of Allah, menjadi pelayan Allah gitu. Nah, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.